ulang-ulangi. Kalau pengen melihat dari diri, harus bisa melihat 4 hal. Pertama apa? Pertama, lihat dalam diri sendiri apakah kita bisa. Yang kedua, lihat diri sendiri apakah kita terbiasa. Yang ketiga, lihat diri sendiri apakah kita punya karakter. Yang keempat, lihat diri sendiri apakah kita punya prinsip. Kalau kalian tahu itu, insya Allah kalian menjadi makhluk yang berpikir. Ya. Itu Bapak selalu bilang, karena ilmunya itu aja memang. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberikan akal pikir dan kecuali diambil hikmahnya sama Allah menjadi orang gila. Kalian bersyukur masih punya akal pikiran, bersyukur masih bisa sekolah di laboratorium, ya, bersyukur masih bisa muat di pagi hari, bersyukur masih ada yang bisa ngetekin tangan, bersyukur, ya, bersyukur masih bisa ketawa. Makanya manusia itu dikasih yang terbaik sama Allah. Gak ada yang terbaik. Ya. 4 hal itu akan terjadi kalau kita mau berpikir. Nah, itu yang pertama ngajakin mikir sama diri sendiri. Jika ada manusia, pernah bilang nanti kalau udah dewasa, ya, kalau udah jadi orang kaya, orang sukses, ya, pengen menjadi yang terbaik, ya, maka konsepnya adalah saling memberi, saling berterima kasih. Kadang terima, kadang harus kasih. Jangan cuma terima toh, paham ya? Rasa bersyukur itu konsepnya terima kasih. Kadang harus terima, kadang harus kasih. Ya, kata Allah, orang yang terbaik adalah orang yang mau memberi orang yang sedang kelaparan, orang yang mau saling membagi. Di situ kalau ada. Jangan kalau ada orang lagi kesusahan kita dimin aja bahwa kita punya. Jangan ya. Itu berpikir. Ya. Kalau misalnya Pak, saya kalau lagi belajar tuh nggak semangat. Pak, saya kalau lagi belajar tuh lemes. Pak, saya kalau lagi belajar otak saya tuh nggak tahu ada di mana. Ya. Itu bukti bahwa manusia itu sebetulnya diberikan pola pikir untuk merubah mindset dirinya sendiri. Ada pulpen ya? Ada pulpen? Ada kertas? Boleh ambil pulpen sama kertas dulu. Saya cuma pengen tes, bener gak sih manusia itu terkadang melihat sesuatu, itu ada, ya melihat sesuatu itu dari hanya apa yang dilihat, ya. Melihat sesuatu itu manusia ini kita kalau pengen merubah diri kita itu biasanya melihat sesuatu dulu apa yang sedang dilihat. Kita buktiin dari mana coba ada lagi. Kalian tahu begitu hebatnya manusia, makanya Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW ya. Kalau nanti kita meninggal mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Satu-satunya Nabi yang diberikan syafaat nanti di hari di padang mahsyar. Kalau udah dibangkitin semua makhluk tuh cari. Baginda tuh subhanallah sayang sama kita, cintanya sama kita walaupun kita tidak kenal, ya, tapi kita harus bisa mengimani dia. Ya paham ya? Ya sebegitu cintanya sama kita aja, ketika dia meninggal tetap yang diingat adalah umat. Coba sini. Saya kalau manggil 1 orang, 2 orang maju ke depan mau nggak? Ya, mau nggak? Siapa yang pagi-pagi ini udah sarapan? Udah sarapan. Siapa yang belum sarapan? Udah sarapan. Oh, oke. Nah, siapa tuh yang lagi pegang handphone? Bertiga ke sini. 1, 2, 3. Naik maju ke depan. Maju. Ayo cepetan. Diri di pondok. Saya cuma pengen nunggu aja. Oke. Sini.
Nah, madep sana Bu. Yang lain perhatiin ya. Nggak perhatiin, saya ulang sekalian masih nggak ada yang nyambut, ganti tolong panggil. Kan ilmu itu harus diulang-ulang, setuju? Ilmu kalau dapat perlu diulang ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngerti, kasihan. Pagi-pagi itu harusnya fresh, ya, masih seger. Ya. Kita belajar di tempat yang sama, gurunya sama, ruangannya sama. Tapi kenapa penangkapannya beda-beda? Itulah. Apa yang kamu lihat? Pegang. Apa yang kamu lihat di situ? Suretan apa? Itu apa? Kamu lihat apa? Apa? Suretan lingkaran. Kamu lihat apa? Coretan berbentuk lingkaran. Udah itu aja yang kamu lihat. Coretan. Coretan pulpen. Bentuknya lingkaran. Tahu nggak maknanya apa? Hah? Bumi bulat. Ini apa? Apa? Ayah apa ayah? Hah? Apa yang kalian lihat di buku ini? Hah? Titik hitam. Coba tadi perhatiin baik-baik. Coba apa yang kamu lihat? Buletan. Nih coretan pulpen. Coretan pulpen. Apa yang kamu lihat? Hah? Tompel. Terus apa? Ini enggak kelihatan apa? Buku. Apa lagi? Hah? Apa? Anak cowok. Apa yang kamu lihat? Kertas. Terus? Hah? Coret-coretan. Ada itu dong. Oh, seni. Nah, ya. Ini kita manusia, kita kalau saya tanya tentang persepsi apa yang kalian lihat, maka orang bisa menginterpretasikan macam-macam. Ya. Saya cuma ngasih gini doang, buletan. Apa yang kalian lihat? Yang satu misalnya jawabnya bulat lingkaran. Ya. Pertanyaannya, kenapa kalian semuanya fokus ke lingkaran? Fokus ke yang saya coret. Kelihatannya bulat. Tapi kalian nggak pernah fokus di luar lingkaran bulat. Apa? Warna putih. Banyak nah. Ya. Manusia itu apa yang dia lihat itulah yang diinterpretasikan, tapi dia tidak pernah melihat di luar lingkaran. Kalau kelihatannya bulat Pak ya Bapak coret tompel, berarti kalian cuma fokus satu titik. Ya. Itulah manusia tuh. Padahal di luar itu banyak. Ya. Manusia itu banyak kebaikannya. Kenapa kita sekarang kalau melihat cuma keburukan orang? Fokus sama kesalahan orang, titiknya yang dilihat, ya, main circle-circlean, yang dilihat kejelekannya, ya, begitu. Kalian sibuk habis ngurusin fokus sama titik orang, padahal di diri kalian sendiri punya banyak kelebihan, ya. Kalian manusia yang berguna. Setiap orang punya kelebihan. Ya. Tidak ada satu orang di dunia ini terlahir dalam keadaan tidak bermanfaat. Nggak ada. Semuanya punya. Ini simpel lah. Kalau ini ibaratkan titik, maka orang fokusnya selalu dengan titik. Tapi dia tidak pernah melihat di luar titik ini banyak hal yang bisa digapai. Banyak cita-cita yang kalian inginkan, banyak harapan orang tua yang menggantungkannya sama diri kalian. Ya. Orang tua tuh pasti pengennya yang terbaik buat anaknya, makanya kalian disekolahin. Gitu. Ya.
Buat apa capek-capek dari pagi sampai ketemu sore kalau kalian gak dapat apa? Saya selalu bilang kayak gitu. Ya. Makanya saya jadi guru itu luar biasa, mendidik banyak anak, ya. Dan anak-anak itu perilakunya macam-macam. Makanya guru itu udah luar biasa, subhanallah. Saya bangga misalnya guru pahlawan biasa benar. Orang tua kalian aja ngurus kalian satu kelabakan. Ini kami guru-guru ngurusnya banyak anak. Unik-unik kan tuh. Dia main handphone, kasih sendiri, sibuk sendiri, gitu kan? Ya. Kapan kalian bisa disiplin? Kapan kalian bisa patuh? Kapan kalian bisa taat? Ketika dalam keadaan terpuruk. Otak gelombang itu kalau dalam keadaan alfa, kalian akan happy. Dalam keadaan nyaman, happy, kalian baru bisa masuk ke ilmunya. Kalau misalnya cek penelitian aja, boleh Google silakan. Otak anak-anak, apalagi otak orang dewasa, aktif akan belajar itu ketika 8:30. Dia akan mengalami titik fokus namanya. Jadi dalam setengah jam, 8:30, belajarlah yang benar, yang baik. Karena di situ ada titik fokus. Ya. Kenapa Rasulullah harus bangun pagi-pagi? Jam 4:30 ya, jam 5. Sholat subuh, kenapa harus pagi? Karena ada satu hal yang baik. Memori otak itu ternyata bagus pagi. Karena aktivitasnya ketika bangun, makanya sebutlah asma Allah. Itu udah bagus banget. Jadi kenapa kalian sibuk dengan satu titik? Padahal banyak di luar titik yang putih. Ya, bakat kalian banyak. Ya. Ada beberapa anak yang nggak bisa dibilangin. Kenapa? Karena kalian fokus sama satu titik. Kenapa bisa nggak dibilangin? Kenapa sulit masuk pelajaran? Kenapa sulit dengerin ceramah? Pertanyaannya orang lebih senang nonton film berjam-jam daripada dengerin ceramah. Padahal manusia itu hidup dengan dua kondisi. Satu kondisi fisik, satu kondisi ruh. Kalian punya ruh? Punya. Lagi bangun nih ruhnya. Makanan ruh apa? Tausiah. Tausiah. Itu makanan ruh, nak. Ya, jangan jasadnya doang dikasih makan, ruhnya kasih makan. Ya. Saya paling benar banget tuh cuman pembelajaran sekarang itu lebih nikmat dibandingkan kami dulu. Ya. Kalian fasilitas semua dikompletin. Ya. Sekolah nggak ada yang nyeker, duit jajan dikasih. Ya. Berperilakulah baik. Ya. Karena saya masih yakin sampai detik ini ya, orang akan berubah. Kalian bisa berubah kalau mau berpikir. Kalau kalian tidak bisa berpikir, sampai detik apapun kalian tidak pernah bisa berubah. Orang berubah itu macam-macam. Ada orang berubah karena kehilangan sesuatu, ada. Ada orang berubah karena sesuatu, ada. Mana mau yang kalian pilih? Ya. Jangan sampai nikmatnya dicabut baru. Saya berharap anak-anak PEK laboratorium nikmatnya jangan pernah dicabut. Ya. Ya kan? Siapa di sini yang senang main game sampai pagi? Hah? Ribut. Asik main game. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kalian suka main game? Apa lagi? Kenapa kalian suka main game? Ngendalin emosi. Ada lagi? Kenapa kalian suka main game? Gabut. Kenapa kalian suka main game? Bapak tanya beberapa kali. Dapat duit. Terus ada lagi? Apa? Serius ini? Kenapa
Nah, siapa di antara kita yang kadang main game? Main game di HP. Apa tuh game? Hah? Oke. Saya kasih tahu ya. Dengerin. Kalian punya cita-cita lah? Punya. Apa cita-cita terbesar kalian? Ada bisa nyebutin? Hah? Masuk surga. Oh. Ada lagi? Hah? Berangkatin haji orang tua. Ada lagi? Hah? Ada lagi tidak? Nikah. Oh, saya lagi ngeliat aja. Oh, ini anak-anak bapak tuh di rumah tuh. Kalau lagi ditanya jawabnya seketemunya aja. Seapa adanya yang di mulut itu yang diucapkan. Nah, tadi dari awal bapak bilang kalian itu sudah SM, mulailah berpikir. Hati-hati ucapan sama pikiran itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Apa yang dipikirkan itu kadang bisa menjadi aktualisasi di diri. Hati-hati. Kalau saya tanya cita-cita, ada anak, ini bukan anak nih, dulu bapak punya teman. Pak, saya harus punya mobil, Pak. Cita-cita saya pengen bisa beli mobil. Itu saya dulu gitu. Semangat dapetinnya, ya, tahu caranya ngedapetinnya dan tahu proses bagaimana cara ngedapetinnya. Pak, saya pengen masuk surga, Pak, tapi dia nggak tahu caranya pengen ke surga. Pak, saya pengen ngebahagiain orang tua, Pak, tapi detik ini belum ada yang bisa ngebahagiain sama orang tua. Itu yang namanya cita-cita. Saya nak mikir nak. Makin kesini makin dewasa kalian. Orang yang tahu cita-citanya, maka dia tahu langkahnya harus ngapain. Orang yang nggak pernah ngerti cita-citanya, dia bingung mau ngapain. Kalau nggak mulai dari sekarang, kalian nggak pernah keras sama dunia. Kalau kalian santai dari sekarang, Bapak pernah bilang, kalian santai dari sekarang, kalian nggak pernah peduli apa yang pengen kalian dapetin di masa nanti, maka dunia akan keras sama kalian. Kalau waktu kalian habiskan buat belajar sekarang, maka dunia akan lembut sama kalian. Ya. Belajar itu pilihan lah. Ya. Kami guru-guru memberikan ilmu. Makanya konsepnya Al-Quran itu, semakin tinggi ilmu seseorang akan diangkat derajatnya, setuju? Tapi ilmu yang seperti apa yang diangkat derajatnya? Pernah nggak mikir? Detik ini kalian udah kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ilmu apa yang udah kalian dapat buat meraih cita-cita? Kalau ditanya cita-cita, jawabnya ngawang-ngawang. Saya pengen masuk surga, Pak. Apa yang kalian lakukan itu pengen bisa masuk surga? Ya, ngebantah orang tuanya masih. Gak nurut sama orang tua aja sering. Orang tua kalian kalau lihat sama tuh banyak kayak sebuah titik. Ya, udah ngelahirin kalian, sibuk masih nyalahin mama. Kan Bapak bilang, kalau orang tua marah itu murkanya Allah. Ya pasti itu murkanya Allah. Bikin bahagia orang tua kalian. Seberapa sering anak Bapak di sini meluk sama orang tuanya? Masih hidup, masih ada, peluklah orang tuanya. Saya selalu berkali-kali bilang, kalau ada laporan, Pak, anak saya kenapa susah diatur ya, Pak? Pak, anak saya itu kayak begini. Saya suka sedih, nak. Ya, sedihnya ini kenapa? Kenapa kita manusia diberikan akal dan pikiran, tapi tidak pernah mau berpikir yang waktunya dekat. Kalian fokus sibuk dengan kesalahan. Ngomongin cita-cita aja sepele sebenarnya. Kalian bisa nyebutin satu-satu. Tapi cita-cita tidak akan ada artinya apa-apa kalau kalian tidak tahu cara ngedapetinnya. Cita-cita, impian, sama angan-angan beda tipis. Cita-cita itu segala sesuatu harapan yang bisa digapai, itu cita-cita tuh. Tapi cita-cita, segala sesuatu yang mungkin sulit digapai, itu namanya khayalan. Pak, saya pengen nikah sama Kim Jong Un.
Bisa, ya. Itu bisa digapai nggak sih? Siapa kita bisa ketemu Kim Jong Un? Itu namanya hayalan. Pak saya pengen punya mobil pak, pak saya pengen punya Mercy pak, pak saya pengen jadi orang kaya. Itu masih angan-angan. Jadikan sebuah mimpi. Paham ya? Saya nggak mau lagi anak-anak bapak. Satu, ada dua nih sebelum nanti nyanyi. Satu, saya lihat media sosial apapun yang ini peringatan terakhir bagi kalian semua. Satu, saya tidak mau melihat media sosial apapun yang konotasinya kalau diupload itu sifatnya adalah negatif. Kalian boleh upload apapun. Sifatnya negatif, pornografi, apapun saya nggak mau. Itu udah kesalahan besar. Yang kedua, saya nggak mau perilaku kalian selagi masa di sekolah menggunakan seragam apapun itu bentuknya, tidak ada yang tidak mengikuti aturan sekolah. Sekolah punya aturan, sekolah punya cara, patuhilah. Paham ya? Dua hal itu Bapak bilang ke kalian. Kenapa? Karena kalian tetap harus dididik, dibina, dirangkul. Saya tidak pernah, kalian anak Bapak semuanya, ya Bapak sayang sama kalian, Bapak kayak gini berarti Bapak saya. Kalau Bapak diem aja, nggak negur kalian sama salah. Ya, tanggung jawab guru itu berat yang harus bilang. Bapak baru ngerasain. Ya, anak Bapak bikin apa? Kepikiran saya. Bapak kepikiran. Nggak masuk sekolah kepikiran. Walaupun Bapak bukan orang tua kandung kalian. Ya. Saling colek, berantem, ada foto apapun kepikiran. Ya. Karena kalian anak Bapak nggak mau anak Bapak itu mengalami pelaku perilaku apapun, pembulian kayak apapun, pelecehan yang nggak mau. Ya. Tanya mungkin Mama Rulo semuanya, kalian nakal aja Bapak kepikiran. Karena kalian anak Bapak, paham ya? Itu aja. Udah capek berdiri. Besok kalau lagi kamu jangan main handphone, duduk. Besok yang main handphone mending Bapak di sini. Diri ya. Sekian dari Bapak. Ya itu dia pembelajaran buat kalian. Ya, anaba jangan cuma dibaca, tapi makna kandungannya banyak. Salah satunya berpikir ciptaan Allah sama diri kita sendiri. Ya, yang rubah diri kita sendiri ya kita yang bisa menghargai ciptaan Allah adalah diri kita. Allah tidak pernah butuh sama kita, tapi kita butuh meminta pada Beliau. Ya, kita yang harus mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang harus selalu meminta doa. Allah tuh sayang sama kita, kita harus memanggil ya Allah. Oke, paham? Sekian dari Bapak, kita bagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.